Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama aku Windy Yuniawati dan aku salah satu orang muda. Kami dari program studi Hukum Pidana Islam dari kampus Universitas Jember. Jadi di video kali ini kita akan membahas kasus yang lagi ramai diperbincangkan, yaitu maraknya begal di Jakarta. Bahkan kasus ini udah bikin banyak warga resah. Di media sosial, kasus begal di Jakarta ini disebut dengan Gotham City. Nah, di video kali ini kita nggak cuma cerita soal kasusnya aja, tapi kita juga analisis dengan teori-teori kriminologi. Jadi, yuk langsung kita bahas. Maraknya aksi kejahatan jalanan di Jakarta dalam beberapa percobaan begal di kawasan Kemayoran Jakarta Pusat yang komplotan begal beraksi merampas Jaringan Jakarta Utara meringkus 4 pelaku begal motor yang aksinya viral. Aksi komplotan begal, jambret, hingga pencurian dengan kekerasan di wilayah Jakarta belakangan ini marak terjadi lagi hingga membuat warga resah. Sumber dari Narasi Newsroom, tim pemburu begal di Treskrimum Polda Metro Jaya menangkap 8 pelaku begal yang beraksi di sejumlah wilayah di Jakarta. Salah satu kasusnya adalah pelaku terlibat penjabretan terhadap WNA Italia di Bundaran HI, Jakarta Pusat. Polisi bilang 8 pelaku beroperasi di sejumlah titik strategis seperti Patung Kuda, Cideng, Gandaria, dan Kebun Jeruk. Kelompoknya telah melakukan aksi kejahatan jalanan sebanyak 120 kali. Dan hal ini timbul pertanyaan besar, kenapa kejahatan jalanan mulai terjadi lagi? Apa penyebabnya dan bagaimana solusinya? Nah, sebelum masuk pada analisis kasus, kita harus mengenal dulu apa itu kriminologi. Dalam buku Toko Santoso, kriminologi adalah ilmu yang mempelajari kejahatan dan perilaku kriminal dari berbagai perspektif, bukan cuma dari hukum pidana, namun dari sisi biologis, psikologis, dan sosiologis. Berbeda dengan hukum pidana yang fokus pada apakah seseorang bersalah atau tidak, tapi kriminologi fokus pada mengapa seseorang melakukan kejahatan. Ada 3 pendekatan utama dalam kriminologi karya Toko Santoso. Yang pertama adalah penjelasan biologis, di mana kejahatan dilihat dari segi fisik, genetik, disfungsi otak, atau gangguan mental. Dan yang kedua adalah penjelasan psikologis, di mana kejahatan disebabkan karena kepribadian, konflik internal tanpa sadar, kontrol diri rendah, atau pembelajaran sosial. Yang ketiga, penjelasan dari sisi sosiologis. Kejahatan dilihat dari faktor lingkungan, struktur masyarakat, kemiskinan, atau ketidakadilan sistem. Dan mengenai teori kriminologi, kita juga harus tahu apa itu teori kriminologi. Teori kriminologi adalah sebuah penjelasan atau cara berpikir yang digunakan untuk memahami mengapa seseorang melakukan kejahatan dan apa yang menyebabkan kejahatan itu terjadi. Jadi, kalau ada orang yang begal, kita nggak bisa cuma bilang dia jahat, tapi kita harus ngerti akar masalahnya juga. Apakah karena sakit mental, karena kemiskinan, karena belajar dari lingkungan, atau karena sistem yang tidak adil. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, berikut penjelasan mengenai teori yang bersangkutan dengan kasus begal di Jakarta. Teori yang pertama, yaitu teori strain dari Robert K. Merton. Merton menjelaskan bahwa strain atau ketegangan sosial terjadi akibat adanya kesenjangan sosial antara tujuan, budaya yang ditawarkan kepada semua masyarakat dengan sarana yang terbatas untuk mencapainya. Maksudnya adalah seseorang bisa terdorong melakukan kejahatan di saat mereka memiliki keinginan untuk hidup sukses atau memiliki banyak uang, tapi mereka tidak memiliki kesempatan atau cara yang sah untuk mencapainya. Akibatnya, sebagian orang memilih jalan pintas melalui tindakan kriminal, seperti pembegalan untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Dan bagaimana konkretnya di Jakarta? Semua orang di Jakarta diajarkan untuk menjadi kaya, sukses, punya mobil atau motor bagus, hidup nyaman, dan memenuhi standar kehidupan urban yang tinggi. Namun, tidak semua orang punya akses ke pendidikan berkualitas, jaringan sosial yang baik, atau kesempatan kerja yang layak. Maka mereka tidak punya sarana yang sah untuk mencapainya. Mereka akan melakukan inovasi, yaitu menggunakan cara-cara ilegal untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi begal di Jakarta bukan hanya karena orangnya jahat dari lahir, tapi karena tekanan struktural yang dipaksakan oleh masyarakat urban. Dan teori yang kedua yaitu self control dan teori dari Gottfredson dan Hirci. Dan teori ini menjelaskan karakteristik itu menjadi individu pembegal.
Penyebab utamanya seseorang melakukan kejahatan adalah rendahnya kemampuan mengendalikan diri atau self-control. Dan artinya orang sulit sangat mengendalikan keinginannya, emosi, atau dorongan sesaat, lebih berisiko melakukan tindakan kriminal dibanding orang yang mampu berpikir panjang dan menahan diri. Pada kasus ini, pembegal memiliki kontrol diri yang sangat rendah. Mereka menjadi impulsif. Dan jadi, pembegal adalah tindakan yang memberi kesenangan instan, mendapatkan uang cepat tanpa mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang. Jadi, kontrol diri ini biasanya sudah terbentuk sejak masa kanak-kanak melalui orang tua, parenting yang tidak efektif. Orang tua jadi tidak memberikan disiplin yang tepat kepada anaknya, tidak menguasai anaknya, dan tidak mengajarkan delayed gratification. Akan menghasilkan anak dengan kontrol diri menjadi rendah. Jadi pembegal itu punya karakteristik psikologi khusus, kontrol diri yang sangat rendah sejak sudah terbentuk dari sejak kecil. Teori yang terakhir yaitu radikal kriminologi. Teori ini adalah teori yang paling kritis karena radikal kriminologi menganggap kejahatan tidak hanya disebabkan oleh kesalahan individu, tetapi juga adanya ketidakadilan dalam sistem sosial, politik, dan ekonomi dalam masyarakat. Tokoh yang sering dikaitkan dengan teori ini adalah Richard Hoyne, William Campbell, dan Karl Marx sebagai dasar pemikirannya. Teori ini berpendapat bahwa kejahatan seringkali muncul karena adanya ketidakadilan sosial, kesenjangan ekonomi, dan ketimpangan kekuasaan dalam masyarakat. Ada beberapa macam kejahatan yang sudah dijelaskan dalam teori radikal kriminologi. Yang pertama adalah kejahatan sebagai dampak kapitalisme. Begal dapat dipandang sebagai akibat dari sistem ekonomi yang menciptakan kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin. Di kota besar seperti Jakarta, perbedaan kondisi ekonomi terlihat sangat mencolok. Yang kedua, ketimpangan kesempatan, di mana sistem masyarakat mendorong semua orang untuk meraih kesuksesan, tetapi tidak semua memiliki kesempatan yang sama. Contohnya seperti keterbatasan pendidikan, modal, dan akses pekerjaan membuat sebagian orang sulit mencapai tujuan tersebut secara legal. Dan yang ketiga, yaitu hukum dan ketimpangan sosial, di mana kriminologi radikal berpendapat bahwa hukum seringkali lebih menguntungkan kelompok yang memiliki kekuasaan dan sumber daya. Akibatnya, sebagian masyarakat merasa terpinggirkan oleh sistem yang ada. Yang keempat, kemiskinan struktural. Kemiskinan tidak selalu disebabkan oleh faktor individu, tetapi juga oleh struktur sosial dan ekonomi yang membatasi kesempatan masyarakat untuk meningkatkan taraf hidupnya. Radikal kriminologi menekankan bahwa untuk mengatasi begal, kita tidak bisa hanya menangkap pembegal, tapi harus mengubah sistem kapitalis yang tidak adil yang menciptakan kemiskinan struktural. Nah, kira sampai kita di kesimpulan. Jadi, dari semua teori yang sudah kami jelaskan sebelumnya, fenomena begal di Jakarta ini merupakan masalah yang kompleks yang tidak bisa dijelaskan oleh satu teori saja. Berdasarkan analisis menggunakan teori dari Dr. Santoso, begal adalah hasil dari adanya kesenjangan antara tujuan dan sarana zona transisi dengan mobilitas tinggi, kontrol diri rendah, dan tidak berpikir jangka panjang, serta ketidakadilan struktural atau sistem kapitalis yang tidak adil. Hasil dari analisis ini menjadi kuat karena sosiolog dari Universitas Negeri Jakarta, Rahmat Hidayat dan Adrianus Melala selaku kriminologi dan guru besar FISIP UI memberikan pandangan di media berita Garasi Newsroom sebagai berikut. Begal sering muncul bukan semata-mata karena orang jahat, tetapi karena kombinasi antara frustasi ekonomi, minimnya peluang, dan budaya konsumtif yang terus dipertontonkan di ruang publik maupun media sosial. Nah, faktor kedua adalah lemahnya kontrol sosial di lingkungan. Nah, dalam teori social disorganization, kejahatan itu lebih mudah tumbuh di wilayah yang solidaritas sosialnya lemah. Di kota besar seperti Jakarta, hubungan antar warga cenderung renggang, banyak orang tidak saling mengenal tetangganya, ruang publik kurang terawasi, dan ronda atau pengawasan kolektif makin berkurang. Nah, situasi ini membuat pelaku merasa peluang tertangkap kecil, jalanan sepi, minim penerangan, atau kawasan tanpa pengawasan menjadi ruang yang aman bagi pelaku kriminal. Kira-kira begitu saya melihatnya. Saya kira menjadi satu refleksi ya bagi para pengelola kota ya, Pemda-Pemda di DKI ataupun yang lainnya, untuk memastikan bahwa tidak ada wilayah kota yang gelap, yang sepi, dan atau tidak ada CCTV-nya gitu ya.
Sebab hampir semua terjadi di situasi itu, gelap, lalu sepi, dan tidak ada CCTV. Andaikan saja gelap tapi tidak sepi, atau sepi tapi tidak gelap, atau gelap, sepi, dan ada CCTV, tentu lain cerita itu. Makanya ketika tidak ada ketiganya, tentu itu menjadi masukan bagi para pengelola kota, apalagi dengan menyadari bahwa kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Bandung adalah kota yang hidup 24 jam. Maka memang menjadi satu hal yang niscaya bagi pengelola kota untuk menjaga keamanan masyarakatnya yang bekerja mendatangkan pajak bagi kota, kan gitu ya. Nah, kita sudah melihat betapa kompleksnya fenomena begal ini dari berbagai perspektif teori kriminologi. Sekarang, pertanyaan besarnya adalah, apa yang bisa kita lakukan? Nah, solusi yang efektif harus bekerja di 3 level sekaligus, yaitu jangka pendek, menengah, dan panjang. Yang pertama, solusi jangka pendek, penegakan hukum yang tegas dan cerdas. Langkah pertama yang tidak bisa dihindari adalah penegakan hukum. Penangkapan 8 pelaku begal oleh tim guru begal di Treskrimum Polda Metro Jaya adalah contoh baik dari respon cepat aparat keamanan. Namun, penegakan hukum saja tidak cukup. Penelitian kriminologi menunjukkan bahwa efek jera bukan datang dari beratnya hukuman, melainkan dari kepastian ditangkap. Artinya, pengawasan CCTV di titik-titik rawan, patroli rutin, dan respon cepat polisi jauh lebih efektif daripada sekedar memberikan hukuman yang berat. Selain itu, penting juga untuk memutus rantai komplotan, bukan hanya menangkap anggota biasa, tapi juga mengungkap dan menindak otak dan pemodal di balik jaringan kejahatan jalanan tersebut. Untuk yang kedua, yaitu solusi jangka menengah, membangun ulang kontrol sosial dan peluang hidup. Di level ini, yang dibutuhkan adalah intervensi sosial yang lebih luas, misalnya program pelatihan kerja dan pemberdayaan ekonomi, memberikan keterampilan vokasional kepada pemuda pengangguran di kawasan yang rawan, sehingga mereka tuh punya alternatif yang sah untuk mendapatkan penghasilan. Dan penguatan peran keluarga melalui program parenting education di tingkat kelurahan, sehingga orang tua tuh bisa lebih efektif membangun kontrol diri anak sejak dini. Ingat teori Gottfredson dan Hirschy, kontrol diri benda itu terbentuk dari rumah. Dari revitalisasi kontrol sosial komunitas, program seperti Siskamling, RT RW yang aktif, komunitas yang warganya saling peduli, terbukti efektif menekankan angka kejahatan di jalanan. Dan ini jawaban langsung dari teori sosial disorganization, Shaw dan Mikhail. Akses pendidikan yang lebih merata memastikan anak-anak di kawasan marginal tetap bisa mengakses pendidikan yang berkualitas, karena pendidikan adalah sarana sah terkuat untuk keluar dari lingkaran kemiskinan. Yang ketiga, yaitu solusi jangka panjang, reformasi struktural yang mendasar. Ini yang paling sulit tapi paling krusial. Jika kita hanya menangkapi pembegal tanpa mengubah kondisi yang melahirkan mereka, maka kita hanya memadamkan api tanpa mematikan sumbernya. Yang diperlukan adalah yaitu pengurangan kesenjangan ekonomi, di mana kebijakan fiskal yang lebih progresif, distribusi kesempatan kerja yang lebih merata, dan investasi infrastruktur di wilayah-wilayah yang selama ini terpinggirkan. Selanjutnya, reformasi sistem hukum yang adil, yaitu memastikan bahwa hukum tidak hanya tegas kepada rakyat kecil, tapi juga kepada mereka yang melakukan kejahatan kerah putih atau korupsi, penipuan investasi, dan perampokan melalui sistem yang berlindung di balik legalitas. Dan yang terakhir adalah tata kota yang inklusif, yaitu perencanaan kota Jakarta yang tidak hanya ramah bagi kalangan menengah ke atas,
tapi juga menyediakan ruang hidup yang layak, terjangkau, dan bermartabat bagi semua lapisan masyarakat. Nah, kita kan sering kali terjebak dalam cara pandang yang terlalu sederhana, tangkap membegal, hukum berat, selesai. Tapi di kriminologi ini mengajarkan kita untuk berpikir lebih dalam. Begal bukan hanya masalah individu yang jahat, begal adalah cermin dari masyarakat yang belum mampu menyediakan kesempatan yang adil bagi semua warganya. Setiap orang yang membegal pernah jadi anak kecil yang punya mimpi. Setiap komplotan yang terbentuk adalah bukti gagalnya sistem sosial kita dalam memberikan ikatan yang bermakna bagi warganya. Dan setiap korban begal adalah bukti yang nyata bahwa kita semua menanggung biaya dari ketidakadilan struktural yang selama ini kita biarkan berlangsung. Jadi, kalau kita benar-benar ingin Jakarta dan Indonesia bebas dari kejahatan jalanan, maka jawabannya bukan hanya lebih banyak polisi di jalanan. Jawabannya adalah masyarakat yang lebih adil, yang lebih sistemnya tuh lebih setara, dan negara yang hadir bagi semua warganya, bukan hanya bagi yang punya. Itulah penjelasan mengenai pertanyaan apa penyebab dan bagaimana solusi kejahatan jalanan yang mulai terjadi lagi. Terima kasih sudah mengikuti video kami sampai akhir. Sampai jumpa di analisis kasus berikutnya.